berkata si Imat ngomong seperti itu karena apa? Pemikirannya dangkal, ilmunya sempit. Awas, Imat, jangan main-main. Para wali-wali majdzub itu mereka memandang orang bukan dengan pandangan zahir, mereka memandang orang dengan pandangan batin. Dan bagi orang-orang yang meyakini mereka adalah orang-orang yang memang batinnya hidup. Sehingga kalau orang yang mengatakan kayak si Imat bilang Habib Syekhon, dia nak sebut nama, cuma kita tahu Habib Syekhon, coret-coret itu orang bilang, itu bodoh, orang bodoh seperti itu. Orang bodoh, hatinya gelap, batinnya mati, sehingga dia tidak melihat pakai mata batin kepada Habib Syekhon. Hatinya gelap, hatinya mati, hatinya kelam, sehingga dia hanya melihat dengan pandangan zahir sini saja, dengan pandangan zahir, pandangan syariat, tanpa memandang pandangan-pandangan batin. Sedangkan kita ini tidak hanya syariat, kita ini tidak hanya ulama ini bukan hanya min ahlil zawahir, tapi ada min ahlil bawatin. Para aulia bukan hanya min ahlil zawahir, tapi ada juga aulia min ahlil bawatin. Nah, jadi orang yang berkata si Imat ngomong seperti itu kepada Habib Syekhon karena apa? Pemikirannya dangkal, ilmunya sempit, mainnya kurang jauh, taklimnya kurang malam, hatinya gelap. Itu majdzub. Majdzub itu orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesadaran itu ditarik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ditarik dari kata majdzub. Majdzub itu orang yang ditarik. Begitu. Baik. Terus bagaimana Habib dengan melihat karomah para wali, mereka menuduh dengan khurafat, Habib? Wahabi. Apa makna khurafat yang sebenar-benarnya, Habib? Ya Wahabi itu Wahabi. Udah Wahabi, ana mau jelasin panjang lebar. Kalau orang nggak percaya keramat, itu namanya Wahabi. Udah. Orang nggak percaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada hamba-hambanya, kepada para nabi, para rasul, Allah berikan mukjizat. Yang dimana mukjizat itu adalah hal-hal yang di luar akal, iya kan? Hal-hal yang di luar kebiasaan. Kepada para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keramat. Kepada orang yang mukmin, orang yang beriman, yang taat, yang patuh, yang tunduk, Allah berikan namanya maunah. Kalau orang nggak percaya dengan keramat, berarti dia tidak percaya dengan iradahnya Allah, kudrahnya Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Dan orang-orang majdzub itu di zaman Nabi Muhammad sudah ada, di zaman Nabi Muhammad ada, di zaman sahabat ada, di zaman di zaman tabiin ada, di zaman tabiin ada, sampai zaman sekarang. Di setiap kurun itu ada orang-orang yang majdzub, ada, bukan tidak. Ya, cuma itu kalau mau dilihat dari pandangan zahir, ya berarti itu orang hanya memandang dengan pandangan zahir. Berarti ilmunya cuma ilmu zahir aja, nggak boleh ilmu batin itu, ilmu batin. Karena mereka orang tenggelam dalam lautan kecintaan kepada Allah SWT. Kalau mau bilang khurafat, apakah berani? Apakah berani itu mereka dan geng-gengnya mengatakan cerita-cerita keramat Syekh Abdul Qadir Jailani, keramat-keramat Syekh Hasan Asyadili, Imam Asyibli? Apakah berani mengatakan cerita-cerita keramat beliau sebagai khurafat? Berani enggak? Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwasanya telapak kakiku berada di leher para wali? Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang yang mati. Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang yang mati. Bahkan pernah dalam diceritakan bahwasanya debu daripada bekas kakinya, debu bekas kaki kuda yang dinaiki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika debu itu mengenai seorang pendosa itu diampuni dosanya oleh Allah Taala. Mau bilang khurafat, berani tak? Bagaimana karomahnya Syekhana Khalil Bangkalan? Berani bilang khurafat. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah punya murid, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ngajar di sini, muridnya belajar di sana, di ujung gunung sana. Jaraknya berapa kilo, tapi murid itu bisa mendengar. Kenapa? Karena itu keluar dari hati, sehingga sampai ke hati. Makanya Imam Ghazali dulu punya adik namanya Imam Ahmad. Kalau Imam Ghazali kan Imam Muhammad. Suatu waktu Imam Ghazali bilang, wahai adikku Ahmad, kenapa engkau tidak pernah mau sholat di belakangku? Kenapa? Kamu nggak mau jadi makmumku? Apa jawaban adik beliau?
Karena ketika itu aku pernah menjadi makmum dan engkau menjadi imam, aku melihat seluruh badanmu itu penuh dengan darah. Kenapa? Karena ketika engkau sedang sholat, engkau sedang memikirkan tentang bab masalah hukum fikih tentang haid. Sampai segitu ya. Jadi orang yang bilang khurafat biasanya pada umumnya itu Wahabi. Ya seperti itu, Wahabi Masyiah itu kok kayak kotoran dibelah dua. Makanya imat itu apa? Anak ragu dia itu Wahabi, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu aja. Dan awas, jangan main-main sama kepada para aulia, jangan main-main sama para wali. Baik para aulia dari kalangan habaib atau dari kalangan para kiai, para ustaz. Jangan main-main sebab dalam hadis qudsi itu semua kita tahu itu. Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa orang yang menyakiti para wali-waliku, kekasih-kekasihku, orang-orang yang aku pilih, barang siapa yang menyakiti mereka, memusuhi mereka, faqad adzantuhu, maka sungguh adzantuhu bil harb, aku umumkan perang kepadanya. Allah nak bilang aku perang dengan dia, enggak, tapi aku umumkan perang kepadanya. Saking begitu mulia dan agungnya para wali-wali Allah, baik para wali-wali majdzub ataupun yang bukan majdzub. Diawas umat, jangan main-main sama para wali-walinya Allah. Jangan main-main. Ntar ya ente bakal rasakan sendiri apa yang ente ucapkan, itu yang nanti bakal ente buat. Mana itu tidak tahu, itu mungkin ente nggak tahu. Mana ada li waliyah faqad adzantuhu bil harb. Sedangkan Habib Syaikhan itu sudah masyhur kewalian. Awas, hati-hati ya, Allah akan mengumumkan perang kepada siapapun yang memusuhi, menyakiti para wali-wali Allah. Semoga Allah selamatkan kita semua dari dari suudzon, berprasangka buruk kepada para wali-wali Allah. Jangankan walinya Allah aja, khaslatani laisa fawqa masya'u minasyarr, suudzon billah wa suudzon bi ibadillah. Dua perkara, tidak ada yang lebih buruk dari dua itu, yaitu prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk kepada hamba Allah. Itu hamba Allah yang biasa, apalagi kepada para wali-wali Allah. Habib Syaikhan itu wali. Habib Syaikhan itu wali min auliyaillah. Di Indonesia kita punya banyak wali-wali majdzub, baik dari kalangan habaib atau dari kalangan para kiai. Banyak. Cucunya Syekhona Khalil Bangkalan, beliau majdzub. Tapi setiap ada datang orang kepada beliau minta doa, dikabulkan doa. Kemudian banyak para kiai-kiai yang menjadi wali majdzub. Jadi bukan hanya habaib aja. Di kalangan habaib kemarin ada Habib Ja'far Al-Kaf sudah meninggal. Sekarang tinggal Habib Syaikhan Al-Bahar, dan mungkin ada lagi yang lain-lain. Allahu a'lam. Intinya kita mengetahui, kita tahu yang sudah masyhur. Adapun yang khumul atau yang mastur, tidak ada yang mengetahui beliau kecuali para wali-wali. Masya Allah, tabarakallah, ya khair. Jazakallah khair, Beb. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, itu kalau ada